Roger ini kan lahirnya di pinggiran Chicago di Amerika Serikat. Nah, di situ adalah daerah pedesaan yang menyebabkan ia mengambil S1 pertanian kuliahnya. Ibunya adalah pemeluk Kristen yang fanatik, menyebabkan ia mengambil kuliah lagi di S2 bidang agama. Kemudian ketika ia mengambil S2 bidang agama, ia justru mulai meragukan agamanya yang diajar oleh ibunya sejak kecil. Dan ini menyebabkan adanya masalah psikologis, menyebabkan Carl Roger ini mengambil S3 psikologi klinis. Muncul pikiran bahwa seseorang harus berdasarkan pengalaman pribadi. Dalam kondisi yang memungkinkan, manusia itu mampu mengarahkan diri sendiri secara positif. Nah, ini karena latar belakang tadi ya, manusia harus berpusat pada pengalaman pribadinya. Hasil interaksi terus-menerus antara organisme, lapangan fenomenal, dan self. Dan ini terus berkembang. Organismenya ini kesatuan dari diri kita. Ini berhadapan dengan pengalaman yang dianggap penting, yang disebut dengan lapangan fenomenal, yang akhirnya menghasilkan self, yaitu persepsi terhadap pengalaman penting dan nilai tentang aku. Manusia itu punya persepsi dari kecil, dari awalnya, persepsi dari diri sendiri itu enak atau nggak enak, tanpa campur nilai dari orang lain. Dan persepsi dari diri sendiri ini kemudian diadopsi dengan nilai-nilai dari orang lain. Ketika kita masih kecil, kita punya pengalaman sendiri, misalnya melihat pasir itu menyenangkan. Kemudian ada orang tua mengatakan, oh, pasir jangan dibuat mainan karena kotor misalnya. Diri kita ini mempersepsikan self atau konsep tentang keakuan kita dari adopsi orang lain. Persepsi yang awalnya kita sendiri, kemudian orang lain, ini digabungkan pandangan dari orang lain, atau kita memilih untuk memutuskan sendiri. Itu tergantung bagaimana self kita. Jadi pribadi yang sehat ketika tiga ini, OVP, Pro, dan SRG ini sejalan. Ketika kepribadian seseorang banyak mengadopsi nilai-nilai dari orang lain, sehingga dia tidak mampu menilai diri sendiri, ya cowok ini berkembang, maka seseorang kepribadiannya menjadi tidak sehat. Dan kepribadian tidak sehat juga ditandai oleh seseorang itu punya konsep diri dan bertentangan dengan pengalaman yang dianggapnya penting. Yang ini akhirnya menyebabkan seseorang menjadi rapuh, tak bisa memberikan empati, udah sama simpati ya. Kalau simpati kan hanya, oh ya itu kasihan misalnya, tapi tidak ikut merasakan apa yang dirasakan oleh konseli. Kalau empati, kita turut merasakan, dan itu disampaikan dalam kata-kata. Misalnya, konseli yang menceritakan tentang orang tuanya yang meninggal karena kecelakaan, ya sedih, kita bisa mengucapkan empati. Contoh, saya turut berduka cita atas kepergian kedua orang tuamu. Berikutnya, penghargaan tanpa syarat. Walaupun dia tidak mengatakan dia berusaha apa-apa, hanya dia hanya cerita saja kepada kita juga bisa memuji. Misalnya, kamu luar biasa ya bisa menceritakan ini, karena nggak semua orang punya kesulitan itu bisa menceritakan. Ada yang memilih untuk dipendam sendiri. Luar biasa kamu bisa setegar ini dalam menghadapi permasalahan yang berat. Kemudian kita simpulkan lagi. Jadi kamu merasa sedih karena orang tuamu kecelakaan menyebabkan kedua orang tuamu meninggal. Kemudian pikiran kita bisa tanyakan, ketika kamu mengalami kondisi ini, apa yang kamu pikirkan? Konselor misalnya bilang, saya berpikir saya sudah nggak ada harapan hidup lagi. Tugas konselor yang menyatakan lagi, jadi kecelakaan kedua orang tuamu ini kamu berpikir kamu sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan hidup lagi. Refleksi perilaku setelah kepergian kedua orang tuanya, tidak mau melakukan aktivitas apapun. Refleksikan lagi, kejadian kecelakaan kedua orang tuamu, kamu akhirnya menjadi tidak ingin melakukan apapun ya. Lalu fisik, kalau konselor tidak menceritakan, kita bisa tanyakan, bagaimana kondisi fisik kamu? Apakah kamu bisa tidur nyenyak atau sulit untuk makan atau seperti apa? Konselor yang menjawab, kita refleksikan lagi. Tujuannya memahami seberapa pengaruh masalah ini terhadap fisik konselor. Kalau saya masih bisa makan, saya masih bisa tidur, kita bisa puji, berarti kamu luar biasa tegar ya, kamu masih bisa memisahkan antara perasaan sedih tapi kamu masih berusaha ya untuk bisa makan, untuk bisa tidur nyenyak. Bentuk klarifikasi ini maksudnya, kadang kan simpulan dari kita itu bisa salah, kita bisa menanyakan lagi. Saya coba simpulkan ya, karena jalan cerita tadi bahwa karena kedua orang tuamu kecelakaan sehingga meninggal, kamu sangat sedih, sangat terpukul, kamu berpikir sudah tidak perlu lagi untuk melanjutkan hidup, fisik jadi sulit makan. Apakah benar demikian? Pikiran konseli kalau punya masalah seperti batu bata yang susunannya berantakan. Refleksi membantu konseli menyusun batu bata, memetakan masalah agar tidak merembet kemana-mana. Misal, gara-gara putus cinta, akademik dan sosial jadi berantakan. Ketika kita susun batu batanya, konseli bisa memetakan, oh permasalahan saya hanya putus cinta, tapi kok merembet kemana-mana. Jadi nggak perlu konselor menjudge, konseli sendiri yang menilai dari refleksi atau simpulan permasalahan yang kita sampaikan. Konselor harus siap memberi konseling. Jika tidak siap, konselor harus jujur. Jangan dipaksa konseling sekarang, baiknya di reschedule. Karena mendengarkan cerita negatif konselor akan makin tenggelam. Tidak bisa menjadi pribadi terapeutik, konseling jadi sia-sia.
Ini potongan gambar dari video satunya. Konseli awalnya tidak mau cerita ke orang baru, tapi karena butuh sudut pandang orang lain, konselor berkata, "Baik, saya memahami itu. Kalau sudah siap, kita bisa mulai diskusi kita." Client perception, kalau konseli merasa kita memberi respon aman, bisa terlihat dari gerak tubuhnya. Gambar 1, konseli tutup tangan. Gambar 2, hingga terakhir terbuka. Kadang konseli tidak menyadari kesenjangan diri mereka. Misal, konseli bilang sedih, tapi bibirnya senyum. Kita bisa tanyakan, "Anda bilang sedih, tapi tampaknya bibir Anda puas?" Kita sudah beri empati, penghargaan tanpa syarat, dan refleksi. Berikutnya, kita bantu konseling mengidentifikasi tujuan yang realistik. Apa yang Anda inginkan dalam konseling ini? Kita kasih contoh, kalau menghilangkan sedih sepenuhnya mungkin mustahil, tapi kita bisa menurunkan kesedihan itu. Dalam 1 minggu ini, kapan Anda siap bersekolah lagi? Apakah besok? Minggu depan? Konseling yang jawab, kapan dia siap sebagai tujuan konseling ini. Ada konseli yang cerita tentang orang lain terus. "Teman saya itu, Bu, menyebalkan." Kita kembalikan lagi ke dirinya, apa yang Anda lakukan untuk menghadapinya. Jadi fokus dengan saya atau diri konseli. Ada juga konseli yang fokus ke masalahnya. Contoh, saya itu kerja full time jadi nggak bisa ngerjain tugas. Nah, kita kembalikan lagi ke saya sebagai konseli saat ini. Contoh, dalam masalah ini, adakah celah waktu yang Anda miliki? Yang ketiga, ada juga konseli fokus ke masa lalunya. Jadi, saya begini karena masa kecil saya tidak bahagia. Kita konselor bisa merespon, "Baik, saya turut sedih atas hal ini." Ada self disclosure atau pengungkapan diri atau perasaan konselor. Bagaimana cara Anda sekarang untuk bisa bahagia? Kedua, alter ego ini maksudnya kita menjadi cermin konseli dengan menyimpulkan kembali. Pastinya kan konseli merasa aman karena kita nggak ada justifikasi ya. Konseli bebas untuk ekspresi dan kita kasih empati, kita kasih refleksi, itu membuat konseli merasa sangat percaya pada kita, sangat nyaman. Dan yang kedua ini lebih optimis karena nggak lagi bahas masa lalu kalau dibanding psikoanalisis yang kembali membahas masa lalu. Yang ketiga, PCC ini atau konseling self efektif ini untuk terutama pada masalah penerimaan diri untuk anak-anak yang introvert, perfeksionis atau cemas atau korban kekerasan ini. Dan untuk meningkatkan masalah keterampilan, masalah akademik, toilet problem, sakit yang menaun ini, jadi artinya konseli itu bisa bebas dalam menceritakan apa yang dia rasakan. Dan yang ketiga, cocok untuk kontrol emosi. Agresif ini kan orang kan nggak mau untuk dikasih masukan. Nah, ini cocok. Kebiasaan menggigit jari ini cocok karena menggigit jari itu kan biasanya dilakukan oleh orang yang cemas. Nah, ini pada konseling self ini cocok. Kehilangan orang yang disayang, ketakutan dan trauma cocok karena konseli bebas untuk menceritakan lagi tanpa ada campur tangan kita. Kemudian kalau dari hasil penelitiannya biasanya perubahan keefektifan ini tampak pada sesi ke-7. Kalau pada ini masuk tengah-tengah ya. Kalau di konseling realita biasanya efektif di pertemuan ke-5. Kalau di konseling psikoanalisis biasanya efektif di pertemuan ke-11. Dan kelemahannya ini konseling self terlalu umum karena nggak ada teknik yang nampak ya, kita cuma merefleksikan lagi sehingga sulit untuk menilai individu, sulit bagi konselor untuk netral, terutama kalau ada konseling yang berantem nih, yang kita satunya ngomong ini, satunya ngomong ini, kita kan seolah-olah kayak membela dua-duanya, padahal kita hanya memberi empati dan memberi refleksi. Dan konselor bisa kehilangan pribadi aslinya karena konselor hanya mengikuti apa yang konselingnya, karena itu namanya konseling ini kan berpusat pada pribadi, itu pribadi konselingnya. Dan konseling ini tidak cukup sistematik dan lengkap untuk konselingnya, untuk konseling yang kecil tanggung jawabnya. Jadi nggak cocok kalau konselingnya tidak tanggung jawab. Yang ketiga, konseling ini terlalu sederhana, minim teknik untuk membantu memecahkan masalah. Ya, hanya setelah itu tujuan konseling apa yang diinginkan sudah itu. Nah, konseling ini bisa nggak efektif kalau konselor terlalu pasif. Konseling ini bisa membuat orang memiliki kesan konseling ini tidak lebih dari teknik mendengar dan refleksi, karena memang iya gitu. Apalagi kalau digunakan pada orang yang punya psikopatologi yang parah atau gangguan penjiwaan yang parah, ini nggak bisa dipakai gitu. Nah, tapi secara solusinya maka kita bisa gunakan pada kasus yang dapat diatasi dalam PCC ini ya. Dan terutama pada pertemuan pertama, konseling self ini penting sekali untuk dipakai karena membuat konseling merasa nyaman, ada empati, ada refleksi, ada penghargaan tanpa syarat gitu, untuk menciptakan keamanan konseling. Kemudian kalau misalnya kita butuh intervensi lebih, misalnya konseling yang sangat cemas, apakah kita mau kasih relaksasi, kita bisa kasih gabungan teknik yang lain.